Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Ustaz banggakan para ustaz yang mengabdikan diri di Pondok Tahfidzul Quran Yatim Du'afa Al-Umar Talang Seniman Ogan Ilir, para mustamar Musrid Tahfidz Al-Umar, yang insyaallah Allah membalas kebaikan kalian, anak-anak yatim dan du'afa yang bernaung di Pondok Tahfidzul Quran Yatim Du'afa Al-Umar. Semoga Allah memuliakan kalian semua, ya, mempertemukan kita di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak kalah penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ibadah kita, khususnya pada setelah bulan Ramadan, ya. Hendaknya kita bisa menjadi generasi yang rabbani, yang Qur'ani, bukan hanya Ramadan. Jadi ibadah itu dipertahankan walaupun sudah tidak lagi bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, izinkan Ustaz menyampaikan pesan, ya, kepada kalian yang saat ini tetap bertahan di pondok ini, ya, tetap bertahan di pondok ini dengan bermacam bagai alasan, ya. Kita tahu bahwa hampir 50% lebih dari santri yang mukim di pondok ini adalah anak-anak yatim dan anak-anak du'afa. Semoga Allah memberikan kita sama-sama kekuatan, ya, dan yang pasti Allah berikan inayah dan segala keberkahan untuk dapat kita terus menuntut ilmu di pondok ini. Amin. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustaz sampaikan siang tadi, bahwasannya anak panah itu, ya, kalau dia cuma melekat di busur itu, maka dia tidak akan melesat mengenai sasaran. Pistol itu kalau pelurunya masih bertengger, ya, di pistol itu tidak ditarik pelatutnya, maka dia tidak akan terpisah dari pistol itu. Jadi peluru itu tidak akan mengenai sasaran tembaknya. Nah, Ustaz umpamakan lagi tadi dengan kayu gaharu. Kayu gaharu itu kayu yang wangi itu, ya. Oud dalam bahasa Inggrisnya, ya. Itu wangi-wangian yang digunakan untuk, ya, mengharumkan batu Hajar Aswad itu, yang ramai orang, jutaan orang berebut menciumnya ketika umrah dan haji. Ada kain kiswah Ka'bah yang warna hitam itu wangi luar biasa. Nah, itu dari kayu gaharu. Nah, kayu gaharu itu tidak akan menjadi wangi kalau tidak ditebang pohon, tidak diambil, tidak dikerik, ya, dipisahkan dari pohon, maka tidak tahu kita kalau ada gaharu, dan tidak akan tercium bau wangi. Ya. Apa hikmah yang tadi Ustaz sampaikan siang tadi? Jadi kalian beranggapan, banyak anak-anak yang beranggapan ketika anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren, seolah-olah itu orang tuanya memenjarakan mereka di sebuah penjara. Padahal tidak. Dalam surah An-Nisa
Jelas itu. Disebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal banyak manfaat yang tersimpan di dalamnya. Banyak hikmah yang tertutup di situ. Ya, seperti halnya kamu tahu kisah Nabi Yusuf? Tahu Yusuf? Yusuf dibenci oleh saudaranya, dimusuhi oleh saudaranya. Apa kemudian terjadi? Dia dibuang di sebuah sumur. Sumur dibuang. Pasti Nabi Yusuf tidak suka itu. Benci dia. Kenapa kau di dalam sumur ini? Ya. Tapi disitulah Allah mengangkat derajatnya. Ketika dia keluar dari sumur, apa yang terjadi? Dia bisa menjadi bendahara kerajaan. Ya? Kamu tahu Musa? Tahu Nabi Musa? Nabi Musa dibuang oleh orang tuanya di sungai. Benci mungkin Musa. Pasti Nabi Musa benci. Tidak senang. Tidak senang. Tapi ada hikmah yang tertutup dan kemudian terbuka setelahnya. Dia ditemukan oleh istri Firaun. Dan akhirnya dia menjadi anak Firaun. Dan menjadi nabi akhirnya. Mulia dia di sisi manusia. Nah inilah. Kalian ya, kalau tidak di pondok pesantren tidak tahu, tidak bertemu dengan Ustaz Heru, Ustaz Rizki, Ustaz Hegi, tidak tahu. Tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa muhadarah, tidak bisa ceramah, tidak bisa jadi imam. Ini hikmah. Boleh jadi kamu benci dengan orang tua. Makanya sempat Ustaz ungkapkan, kamu boleh benci dengan kami sekarang. Itu ungkapan orang tua. Tapi setelah kemudian hari, kalian akan berterima kasih dengan apa yang kalian benci itu. Nah, itu. Ya, jadi harus semangat, jangan kendor. Ya. Seperti halnya banyak ya. Kita punya cerita di Indonesia ini orang-orang yang sebelumnya dipenjara karena kasus korupsi. Tidak perlu kusebut ya siapa orangnya. Ada seorang perempuan yang dipenjara, sahabat ini masih dipenjara. Kalau tidak salah kena 18 tahun penjara. Itu perempuan, artis dulunya. Tapi dia mengambil hikmahnya. Ya. Dia benci awalnya, tetapi setelah dia dalam penjara, saat ini kalau tidak salah dia punya hafalan 18 juz. Artis itu. Masya Allah. Ya, nanti kita sama-sama sharing ceritanya. Ya, siapa artis itu. Kita punya Ustadz Yusuf Mansur ya, yang sekarang punya pesantren Darul Quran. Dia dipenjara dulu berapa tahun. Ya. Selama 1 tahun dia hafal Quran 5 juz. Ketika mau keluar, dia ngomong sama petugas penjaranya, boleh nambah lagi katanya 3 tahun, biar tambah banyak hafalannya. Itu boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi itu buruk untuk kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu baik untuk kita. Bagaimana Ustaz pernah ceritakan, ada seorang tukang jual tahu yang biasa berangkat ke pasar pagi-pagi, jam 3 pagi itu dia sudah ada di pinggir jalan nunggu mobil. Ya. Tapi pada pagi itu dia kesiangan. Jadi pas habis subuh baru dia nunggu mobil di pinggir jalan. Waduh katanya, ini terlambat ini jualan. Bisa dah habis tahu saya. Tapi ketika dia ikut mobil yang lain, ketemu di jalan ada orang rame-rame. Ternyata ada mobil terjun ke jurang. Rupanya mobil yang sering dia tumpangi sebelumnya yang jatuh ke jurang. Apa yang terjadi kemudian? Dia bersyukur, ya Allah katanya. Ini hikmah di balik keterlambatan dia bangun tadi. Jadi pasti ada hikmah di situ. Cuma manusia lebih mempertahankan nafsunya ketimbang apa yang ditetapkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau Allah mengabulkan doaku, maka aku akan bergembira dengan satu kegembiraan saja. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku akan bergembira dengan 9 kegembiraan. Kenapa? Kata para sahabat, karena pilihan Allah pasti lebih baik untuk kita. Nah, itu. Jadi yang terpenting sekarang adalah kita menolong agama Allah dengan cara yang kita bisa. Insya Allah Allah akan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Allah bisa mengayakan kita dari jalan mana saja. Ingat, pesan Ustaz sekali lagi, kita tolong agama Allah dengan cara yang kita bisa, maka Allah akan menolong kita dengan jalan yang tidak pernah kita duga. Insya Allah. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Kepada Allah mohon ampun. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.